Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam maritim bagi kita semua. Rekan-rekan pelaut yang saya hormati. Hari ini kita akan membahas satu topik yang jadi sorotan dunia internasional. Pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di sektor maritim. Materi ini disusun berdasarkan referensi dari Bapak M. Nurdin dan rekomendasi terbaru dari ILO serta IMO. Mengapa kita ada di sini? Karena kita sepakat bahwa kapal harus menjadi rumah yang aman, bukan tempat yang menakutkan. Mengapa pencegahan? Mari kita mulai dari satu kata, pencegahan. Apa itu pencegahan? Sederhananya, ini adalah tindakan untuk menghentikan masalah sebelum terjadi. Di laut, kita terbiasa dengan manajemen risiko navigasi. Nah, pencegahan kekerasan juga sama. Ini adalah upaya proaktif untuk mengelola risiko. Jangan tunggu ada korban baru kita sibuk. Kita harus meminimalkan kemungkinan hal buruk itu terjadi dari sekarang. Kolaborasi IMO dan ILO. Ini bukan aturan main-main. Dua raksasa dunia, IMO, International Maritime Organization, dan ILO, International Labour Organization, sudah turun tangan. Mereka merekomendasikan langkah-langkah baru. Kenapa baru? Karena aturan lama dianggap belum cukup melindungi pelaut dari ancaman kekerasan seksual dan perundungan. Dunia sedang berubah, dan standar keselamatan kita juga harus naik level. Tunjukkan urgensi bahwa ini adalah standar global. Strategi kunci pencegahan. Pilar pencegahan di kapal. Pelatihan, kebijakan zero tolerance, saluran pelaporan. Bagaimana cara mencegahnya? Dokumen materi kita menyoroti 3 pilar utama. Pelatihan komprehensif. Semua kru harus tahu batasannya. Kebijakan zero tolerance. Tidak ada toleransi. Sekali melanggar, sanksi tegas. Saluran pelaporan rahasia. Ini yang paling sering jadi masalah. Saya ingin tanya, jika terjadi pelecehan di kapal Anda sekarang, apakah Anda tahu nomor siapa yang harus dihubungi di darat yang menjamin kerahasiaan Anda? Jika ragu, berarti sistem pencegahan kita belum sempurna. Tatap mata audiens saat bertanya soal pelaporan. Strategi pendukung, kesehatan mental dan kepemimpinan. Selain aturan keras, kita butuh pendekatan lunak namun krusial. Dukungan kesehatan mental. Pelaut yang stres rentan menjadi pelaku atau korban. Pelatihan kepemimpinan inklusif. Perwira harus bisa memimpin semua orang tanpa membedakan gender atau ras. Penilaian risiko. Sebelum pelayaran, kita nilai risiko cuaca. Sekarang, kita juga harus nilai risiko keamanan sosial di area berisiko tinggi. Jelaskan bahwa kesehatan mental adalah bagian dari keselamatan. Keamanan fisik dan prosedural. Pencegahan juga melibatkan fisik, seperti pembatasan akses ke area tertentu dan langkah keamanan prosedural. Menariknya, materi ini juga menyinggung bahwa langkah keamanan ini juga efektif mencegah ancaman eksternal seperti pembajakan. Jadi, satu sistem keamanan bisa melindungi kita dari ancaman luar, bajak laut, dan ancaman dalam, pelecehan. Slide 7. Lingkungan di atas kapal. Suasana positif. Kapal adalah penjara jika suasananya toksik. Rekomendasi terbaru menekankan investasi pada suasana positif. Apa artinya? Akses internet yang andal untuk menghubungi keluarga, mengurangi stres.
ruang rekreasi yang layak, dan kegiatan sosial. Kru yang bahagia dan terhubung secara sosial cenderung lebih kecil kemungkinannya terlibat dalam konflik atau kekerasan. SWOT 8. Interaksi yang saling menghormati. Terakhir, kita bicara soal martabat. Tekankan kerjasama tim di mana pelaut tidak dinilai berdasarkan karakteristik pribadinya, melainkan kompetensinya. Martabat manusia adalah harga mati dalam profesionalisme maritim. Slide 10. Kesimpulan dan penutup. Rekan-rekan, pencegahan bukan hanya soal aturan tertulis, tapi soal hati nurani dan profesionalisme. Kapal yang paling aman bukanlah kapal yang paling canggih teknologinya, melainkan kapal yang awaknya saling menghormati dan memiliki martabat. Jadilah agen perubahan di kapal Anda. Mari kita wujudkan laut yang aman dan adil bagi semua. Soal 1. Definisi pencegahan. Apa yang dimaksud dengan pencegahan dalam konteks keselamatan kerja di atas kapal? A. Tindakan menghukum pelaku setelah kejadian kekerasan terjadi. B. Upaya proaktif untuk mengelola risiko dan meminimalkan kemungkinan kejadian negatif. C. Proses pemberian kompensasi kepada korban pelecehan. D. Menutup akses komunikasi kru dengan dunia luar. Kunci jawaban B. Penjelasan. Pencegahan berfokus pada langkah antisipasi sebelum masalah muncul dengan cara mengelola risiko secara proaktif. Soal 2. Organisasi internasional. Dua organisasi internasional manakah yang merekomendasikan langkah hal baru untuk melawan kekerasan dan pelecehan seksual di atas kapal? A. WHO dan UNICEF. B. WTO dan World Bank. C. ILO, Organisasi Perburuhan Internasional, dan IMO, Organisasi Maritim Internasional. D. ASEAN dan PBB. Kunci jawaban C. Penjelasan. ILO dan IMO bekerja sama secara global untuk menetapkan standar perlindungan bagi pelaut dari kekerasan dan pelecehan. Soal 3. Strategi lingkungan positif. Manakah dari hal berikut yang merupakan investasi penting untuk menciptakan suasana positif dan mengurangi kesepian di kapal? A. Menambah jam kerja lembur. B. Ruang rekreasi, akses internet, dan kegiatan sosial. C. Larangan berinteraksi antar kru saat waktu istirahat. D. Mewajibkan kru bekerja secara individu sepanjang waktu. Kunci jawaban B. Penjelasan. Fasilitas seperti internet dan ruang rekreasi sangat penting untuk menjaga kesehatan mental serta memperkuat komunitas di atas kapal. Soal 4. Regulasi internasional. Konvensi internasional manakah yang mengalami amandemen untuk memperkuat perlindungan pelaut terhadap kekerasan? A. SOLAS, Safety of Life at Sea. B. MARPOL, Marine Pollution. C. MLC 2006, Maritime Labour Convention. D. STCW, Standards of Training, Certification, and Watchkeeping. Kunci jawaban C. Penjelasan. Amandemen terhadap MLC 2006 dilakukan agar sejalan dengan standar pelindungan tenaga kerja internasional terhadap kekerasan dan pelecehan. Soal 5. Pertemuan penting JTWG.
Di mana dan kapan pertemuan kelompok kerja tripartit JTWG gabungan ILO, IMO yang membahas rekomendasi ini dilaksanakan? A. Jakarta, Januari 2024. B. London, 27–29 Februari 2024. C. Singapura, Desember 2023. D. New York, Maret 2024. Kunci jawaban B. Penjelasan. Pertemuan krusial yang melibatkan pemerintah, pemilik kapal, dan pelaut ini diadakan di London pada akhir Februari 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertugas dan safe voyage. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.